Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, kalian harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Sering-seringlah cuci tangan, kemudian gunakan masker jika hendak bepergian keluar, dan tetap jaga jarak jika berada di dalam kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui bacaan yang ada pada tayangan PowerPoint tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menuliskan informasi tentang Sultan Hasanuddin melalui tabel apa yang kamu ketahui dan apa yang ingin kamu ketahui secara terperinci. Yang kedua, setelah menyimak bacaan yang ditayangkan pada PowerPoint tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyusun informasi dari hal yang sudah diketahui dengan yang ingin diketahui secara sistematis. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan pada cermin dengan cermat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang hasil percobaan yang telah dilakukan dengan tepat. Yang kelima, melalui bacaan yang ada pada tayangan PowerPoint tentang perjuangan pahlawan pada kerajaan Islam, siswa mampu menganalisis informasi tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya dengan benar. Dan yang keenam, setelah menyimak bacaan yang ditayangkan pada PowerPoint tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam, siswa mampu menyusun informasi mengenai peninggalan sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya dengan benar. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Nah, salah satu raja dari kerajaan Islam adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka, Latenri Tata Toerung, sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya.
Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah anak-anak, demikianlah tadi informasi mengenai Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu raja pada kerajaan Islam Goa yang ada di Makassar. Agar lebih mengetahui tentang Sultan Hasanuddin, coba kalian diskusikan hal apa yang kalian ketahui dan yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin yang ada pada tabel di LKPD. Selamat mengerjakan anak-anak. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar di samping ini. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Kamu akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu. Buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Tuliskan di kertas terpisah. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat secara berpasangan. Diskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekarang, saatnya kamu mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin secara berkelompok. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, coba kalian lakukan percobaan yang ada pada LKPD di kegiatan kedua. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat ya. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara pada kerajaan Islam. Berikut ini adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Amati tokoh-tokoh tersebut, apa yang ingin kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut. Cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalannya dari buku perpustakaan ataupun media elektronik. Tuliskan hasil informasi kalian pada LKPD di kegiatan 3. Selamat mengerjakan anak-anak. Di sini, Ibu mempunyai contoh beberapa raja pada masa kerajaan Islam. Di antaranya adalah yang pertama Sultan Babullah dari kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerjasama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Babullah, dan benteng kerajaan Ternate. Yang kedua adalah Sultan Agung dari kerajaan Mataram.
Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajah karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasir Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Nah anak-anak, itu adalah salah satu contoh raja dari kerajaan Islam. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan evaluasi pada Google Form. Link Google Form sudah Ibu share di WA Group ya. Nah anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah, pada zaman dahulu, orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan berkas cahaya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, ternyata salah satu dari sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Yang kedua adalah perjuangan para pahlawan pada zaman dahulu patut kita contoh keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.